inilah yang sudah kami temukan dari buku-buku. Bukunya ini ada bukunya dari antropologi budayanya sudah ada buku ini. Kemudian isinya sudah kami buat sedikit di PowerPoint ini, kira-kira demikian Habonaron Dobona ini. 7 falsafah Simalungun, kami angkat 1 dari ketujuh itu. Itulah Habonaron Dobona nomor 1 ini. Inilah yang kami bawakan dari ada 5 nilai luhur Habonaron Dobona, Opu Bidihili Marwar yang tadilah yang saya katakan itu ya. Opu itu berguru pada kebenaran ilahi, berpikir yang benar, berbicara yang benar, bertindak dengan tepat, bergaul dengan orang yang tepat. Nah, ini sudah secara akademis ada di dalam bukunya. Nah, inilah yang mungkin kita yang mengangkat budaya Simalungun, Habonaron Dobona ini mestinya kita terapkan nanti kepada peserta didik kita ataupun kepada kita Bapak Ibu pegawai, guru, semua warga sekolah. Ya inilah yang mau kita hidupi dan kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sehingga orang tahu bahwa ini banyak SMP Horizon seperti itu. Karena udah dilihat ini dilihat dari falsafahnya, nilai-nilai keutamaannya, disandingkan dengan nilai-nilai inti yang sudah ada dari yayasan atau pendiri sekolah, itu mungkin nampak. Jadi kalau saya melihat memang tadi suster mengatakan manuk nania turut ciri khas menutup tarian Simalungun pakaian adat. Mungkin itu nanti di dalam schoolnya ya akan nampak nanti itu suster. Mungkin dari sini penggalian dari awalnya supaya lebih kita mengerti mungkin untuk membuat kompetensi dasarnya nanti karena ini akan kita masukkan ke dalam kurikulum kita suster. Maka sangat dianjurkan kita mengumpulkan ide-ide, setelah itu kita analisis, kita buat riset-riset kecil, kita teliti, kalau tidak mampu kita meneliti secara besar-besar, riset-riset kecil aja kata Pak Heri bisa kita buat untuk menemukan nilai-nilai budaya yang akan kita hidupi, sehingga nanti dengan menghidupi nilai-nilai budaya yang ada di sekolah kita, nilai-nilai inti, nampak ciri khasnya peserta didik kita itu entah nanti ke pajak horas sana, pematang siantar, oh ini dari SMP ini. Ada ciri khas itu dari nilai-nilai yang sudah kita gali, suster. Maka kebetulan kita bersama di sini, boleh kita saling berbagi. Kalau kami membuat ini, bisa saja ini yang cocok di SMP Asisi dari 5 nilai ini bisa kami laksanakan, atau dari sudut pandang yang manapun bisa dilakukan di SMP Horizon. Kira-kira seperti itu, suster. Kami sudah membuat secara akademiknya ini. Nah, sehingga mungkin suster akan harus juga mencari buku-buku yang lain juga untuk mendukung falsafah Simalungun ini supaya dia menjadi ilmiah ya, karena menjadi masuk nanti ke dalam kurikulum kita. Begitu kira-kira contoh singkat yang bisa kami berikan. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau menambah tentang apa yang sudah dibicarakan atau diseringkan suster kita dari SMP Horizon? Kalau ada pertanyaan, mari kita sama-sama Bapak Ibu. Murga ya, apa murgamu? Berapa sih malu murga dulu? Bagaimana suster? Cukup? Ya, kita lanjutkan ke Bapak-bapaklah dulu ya. Tadi sudah Ibu, sekarang Bapak. Bagaimana Bapak Perangin Angin? Ya, kami berikan waktu kepada Pak Perangin Angin. Apa yang Bapak buat kurang lebih 3 hari inilah kita katakannya, setelah kita FGD 1 selesai, pasti sudah ada oretan Bapak tentang ini semuanya. Kami mau mendengar Bapak Kartu Perangin Angin. Silakan Pak. Sebenarnya selamat siang dulu suster dan Bapak, Ibu guru, para sekolah semua dalam room ini.
sebenarnya tadi awal sudah diberitahukan oleh kepala sekolah, Ibu Sebayang, karena kami sama satu sekolah. Oh Tapi, ya. tapi ada juga yang mau kami minta. Sebenarnya bentuk naskah akademik itu seperti apa rupanya, Suster? Biar sudah jelas kami membuatnya. Mungkin dari Suster sudah ada membuat bentuknya. Naskah akademik itu urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, karena kami sebenarnya mengambang, walaupun sudah kami buat tim pengembang kurikulum di sekolah, dengan timnya dan kepala sekolah dan saya wakil, masih bingung. Tapi kami mencoba apa yang kami mampu, sudah kami utarakan, dan tadi pagi Ibu Kepala Sekolah ya yang memberitahukannya, sebab saya masuk kelas pula tadi pagi. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih, Pak. Nah, saya akan menjawab sedikit ya, sejak kamu tahu. Nah, tadi dikatakannya bagaimana, apa tadi, Pak? Secara naskah akademiknya, ya mungkin seperti ini Pak ya, tadi kan secara akademik ilmiah kita punya buku, mungkin bisa kita belajar bersama, misalnya kita buat dulu jurnalnya ya, mana itu nilai budaya, apa saja secara akademik, tentu di apa ya, ada bukunya, ada referensinya. Ya, kita selalu ada referensi karena ini berbentuk ilmiah nanti Pak ya. Jadi kita buat jurnalnya apa saja itu, di nilai inti, nilai budaya. Kita buat itu semuanya. Setelah itu kita analisis lah apa yang kita buat sesuai dengan referensi yang sudah ada. Seperti kami tadi kan Habonaron Dubun itu ada bukunya Pak. Kami beli itu bukunya. Nah, semangat POP luar biasa sehingga mencari sumber-sumber ya dari buku-buku Simalungun, dan kami juga cari nilai inti itu dari peraturan kongregasi, statuta, macam-macam konstitusi, sejarah pendiri. Nah, kami buat jurnalnya. Inilah ditulis ya. Jurnal setelah itu kami mulai memetakannya itu semua. Analisis baru kita dokumenkan. Seperti itu Pak kami buat. Mungkin lebih jelasnya nanti narasumber kita akan memperjelas itu Pak ya. Karena kita sama-sama belajar di sini. Jadi bentuk pemetaannya itu yang sudah Suster buat, seperti yang tadi Habonaron Bonat tadi itu apa-apa saja landasannya, seperti itu ya Suster? Iya, harus ada landasannya Pak. Jadi seperti nilai inti juga kan, seperti kami berkorban, apa menjadi landasannya? Kami lihat dari konstitusi kami, dan juga Injil ya, kitab suci, itu berkorban itu di mana, apa menjadi landasannya. Demikian juga di Habonaron Dubona, kami lihat landasannya itu apa, dari mana itu kami berangkat untuk selanjutnya. Seperti semua punya landasan Pak. Ya, jadi terima kasih Suster, maka ya nanti kami akan cari referensinya supaya lebih jelas, nanti ada akademiknya nanti Suster. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke kemana lagi yang belum? Suster Tebing Tinggi, Suster Lidwina. Kita dengarkan cerita dari Tebing Tinggi, ini orang Melayu. Nyamut ya. Baik, lebih. Baik teman-teman semua, juga Suster Cordia. Seperti yang pertama kemarin, yang kami ungkapkan, pertama saya mau mengungkapkan kebingungan saya. Sekolah ini di kota kecil dan sudah beberapa kali pindah tempat, begitu. Ada 3 kali, ada di desa, ada di mana, di pinggir jalan, hingga ada sekarang. Dan saya coba cari-cari dokumen, tidak tahu bagaimana dulu pendiriannya, apa tujuannya, itulah masih kesibukan saya beberapa hari ini. Saya coba tanya juga ke guru-guru, umumnya guru-guru sudah pada mendiang, ada yang sudah agak tua, toh mereka tidak tahu seperti apa. Jadi memang betul saya bingung, mereka hanya sibuk cerita keindahan-keindahan dulu. Ketika Pastor Kapusin masih
bersama mereka dan merasa sangat dekat dengan para pastor itu. Jadi kebersamaan itu, religius itu sangat dikembangkan. Jadi betul, saya baru 3 tahun di sini, 2 tahun hampir corona. Jadi betul saya masih bingung seperti apa ini. Tapi selama kurang lebih 3 tahun ini ya, nilai-nilai yang kami dapat, yang sungguh rasakan, dan itu saya teruskan ya. Seperti nama sekolah ini, ya cinta kasih, betul itu kita rasakan itu ya. Baik dari guru maupun sesama siswa yang saling menerima, karena mereka umumnya dari desa-desa, saling menerima, maupun dari luar kota. Kemudian toleransi, curriculumnya toleransi, lalu kerja keras, ya siswanya kerja keras juga guru, karena mereka punya niat yang tinggi untuk memperoleh pelajaran yang baik, diberangkatkan dari keluarga, begitu. Religiusnya juga dengan sama dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah suster tadi, nilai kekatolikan itu sungguh kami ikuti, berdoa, begitu datang dan pergi, juga ikut-ikut liturgi, ikuti maksudnya masa Paskah, pendalaman APP, hampir sama, karena juga diarahkan dari yayasan ya, HPS, baru kolekte untuk HPS, apalagi. Semua itu kami ikuti, juga 2 rosario, ibadah sekali seminggu, juga ya Natal bersama, Paskah bersama, dan kegiatan lain. Begitu. Memang nilai kekatolikan itu sungguh kami tanamkan. Walaupun hanya berapa persen, hanya ada 40% siswa Katolik. Baru peduli lingkungan, ya tanpa kita suruh siswa kita sudah tahu yang bersih. Juga karena diatur dalam piket ya, siapa piket, menyapu, menyiram, membuang sampah, dan sebagainya. Sangat kelihatan peduli lingkungan dan kerjasama yang baik. Juga memang karena arahan pemerintah yang makin kuat sekarang, literasi. Sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, literasi juga kami laksanakan ya, membaca 15 menit itu di halaman sekolah. Karena halaman sekolah cukup rindang, pagi-pagi itu masih bisa duduk dengan baik. Setelah itu dicatat, lalu ada saatnya juga siswa itu menyampaikan apa yang dia baca, apa yang dia dapat. Kalau itu berupa cerita, nilai apa yang dia dapat dari situ. Jadi gitu. Itulah yang kami tanamkan selama ini. Lalu nilai budaya, ya hampir sama juga ya. Toleransinya sangat kuat, cinta kasihnya, menerima satu dengan yang lain. Kemudian kerja kerasnya, santun. Kira-kira begitu. Jadi betul saya masih berdiskusi-diskusi, akhirnya guru-guru ini larut dengan keindahan-keindahan yang dulu mereka pernah rasakan. Seperti itu. Kita juga terharu. Dan saya sendiri, oh begitu ternyata sekolah ini dulu. Seperti itu masih situasi kami. Demikian. Enggak kedengaran suaranya. Oh ya. Besar itu, nggak kedengaran. Ya. Bagus sekali ya, cerdas cerdas semua yang indah-indah diceritakan gurunya, yang baik-baik ya, seharusnya itulah memang. Tapi kan perlu juga kita, apalagi ya, seperti kemarin instan ulang yang dikatakan para narasumber kita itu sangat perlu. Ya bagus kalau melupakan yang jelek-jelek, mengingat yang baik-baik ya. Dan berjuang, itu yang kita inginkan. Kemudian mungkin Bapak Ibu ya, kita karena berseri di sini, saya juga supaya tidak berasumsi kita seperti pernah kita terima pelatihan snapshot ya. Nah mungkin Bapak Ibu juga ikut mengikuti itu, saya juga ikut waktu itu. Nah supaya memastikannya bahwa sekolah kita itu memang diminati orang, apa menjadi keunggulannya, apa menjadi kekurangannya, ya semuanya sebenarnya sekarang sudah berbasis
data ya, tidak asumsi lagi, mungkin karena ini, tidak. Tetapi kita coba berbasis data dengan menyebarkan angket, itu mungkin apa ya, bagus. Kami memang bagus sekali, saya rasa kami selesai PO snapshot di bedah SMP Asisi itu dengan 2 coachnya yang setia mendampingkan setiap minggu. Kemudian berlanjut, selesai snapshot pembahasannya, berlanjut dengan POP. Sepertinya satu jalan ya, sejalan. Jadi pengalaman saya ini mungkin bisa juga kita ya kalau mau dijalankan seperti itu, kita buat menjadi pelajaran untuk kita yang selalu dikatakan waktu kita mengikuti snapshotnya, what is the problem? Apa yang menjadi masalah di sekolah kita ini? Kenapa sekolah kita ini tidak unggul misalnya, kurang diminati. Nah, syukur-syukur kita masih diminati orang. Itu pun harus kita membuat survei ya ke lapangan, ke masyarakat, apa yang mereka inginkan, kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat ini. Nah, tidak lagi kita katakan mungkin ini, tetapi baiknya kita berbasis data semuanya ya. Mungkin karena sekolah disiplin, budaya seperti ini, seperti itu kita pastikan lewat survei. Jadi Bapak Ibu tadi sudah sharingnya cukup bagus, sudah dibuat semuanya, tetapi semua mengakui masih ada kebingungan untuk mendokumentkan, dan semua mengatakan bahwa sudah dibuat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tetapi dengan adanya program organisasi penggerak ini, POP ini, kita diajak kembali belajar ya Bapak Ibu. Saya sendiri pun harus banyak belajar lagi. Belajar, kita berliterasi, Bapak Ibu guru harus kembali berliterasi untuk menggali budaya, nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai inti yang ada di sekolah itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang saya tangkap Bapak Ibu tentang ini. Maka mari kita berjuang lagi, lebih semangat lagi Bapak Ibu meneruskan kegiatan kita ini. Nah, memang pasti kita bingung dan macam-macam perasaan, pikiran kita, dan nampaknya ya program ini padat sekali sampai bulan Desember. Dan setiap hari boleh, mungkin untuk memperdalam pengetahuan atau pemahaman kita, boleh kita mendengar sambil kerja, ada di YouTube hasil-hasil sharing mereka dengan narasumber sekolah yang lain, boleh kita dengarkan Bapak Ibu supaya lebih dalam pengetahuan kita. Di samping itu juga kita diharapkan mulai berliterasi, Bapak Ibu guru berliterasi, supaya kita sungguh-sungguh menemukan budaya apa yang ada di sekolah kita ini. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Masih ada yang mau menseringkan pengalamannya di sini? Boleh 2 kali Bapak Ibu ya, tahu tadi kita minta apa dari teman-teman kita. Oh, oke. Kalau yang tadi sekali sekali ya, kembali sekali. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bercerita tentang pekerjaan kita hari ini dan selanjutnya? Atau sudah cukup sampai di sini? Kami juga minta atau mohon kepada Yohana supaya ya, baik. Ada tadi suara. Ibu Korman? Gini aja, Suster. Tadi sudah banyak pengalaman-pengalaman dari Suster tentang langkah-langkah yang akan diambil ini. Mungkin agak lebih banyak diseringkan untuk kami gitu, Suster.
Samanya kita Ibu, aku pun sedikit sekali ya pengalaman. Makanya kita belajar bersama di sini. Kita harus mengatakan aku pasti bisa Ibu ya, aku pasti bisa. Kalau enggak nanti bahasa Bataknya pendelian semuanya. Ya kan? Tapi kita harus memotivasi diri kita bahwa kita bisa gitu Ibu. Saya pun jauh sekali masih Ibu ketinggalan dan mau belajar juga. Ya. Nah, yang saya masukkan kan Bu memang Cordia. itu. Ya. Silakan Suster. Iya, saya hanya mau mengatakan bahwa memang tugas ini, pekerjaan ini bukan juga pekerjaan yang mudah dan gampang, butuh konsentrasi, pemikiran. Lalu seperti kami tadi beberapa mengungkapkan, mungkin kami ini masih dalam tahap bingung-bingung juga, artinya belum terlalu persis apa yang mau dilakukan atau langkah-langkahnya yang lebih tepat begitu, yang lebih gampang. Mungkin ada kerangka atau tahapan-tahapan yang lebih jelas, yang mudah kami pahami, bukan secara teoritis lagi, tapi langsung kepada pekerjaan itu. Mungkin Suster Cordia sudah punya. Bagaimanalah supaya kami lebih gampang memahaminya dan melaksanakan begitu. Kami pasti mau bekerja, pasti mau kerja semuanya, tapi mungkin ya itu tadi saya lihat masih ada bingung-bingungnya begitu. Bagaimanalah supaya makin jelas untuk kami, mungkin ada tahapan atau kerangka yang boleh kami lihat, ya, yang tidak terlalu sulit untuk kami pahami. Mungkin itu Suster Cordia, kalau boleh. Baik, terima kasih Suster. Itu sebenarnya pertanyaan kepada narasumber yang saya tidak narasumber, saya katakan ya. Tetapi mungkin ya namanya berbagi ya, dan kami saja yang dan juga yang kita dengarkan bersama, dan narasumber itu yang pertama kita bentuk tim ya. Tim itu pasti sudah ada tim di sekolah itu. Mungkin supaya lebih mempermudah Bapak Ibu, kan kita menggali dua jenis nilai, kita katakannya nilai inti sekolah, nilai budaya. Nah, mari kita dulu bentuk tim untuk penggali nilai budaya. 4 orang atau 5 orang guru kita itu ya tentu yang mengertilah dengan budaya itu ya. Kemudian tim penggali nilai pendiri atau sekolah, kita buat juga timnya. Meskipun sudah ada itu, seperti yang saya katakan tadi, kami sudah punya profil dari yayasan, tetapi saya tetap membuat tim untuk memperdalam ini. Makanya di sekolah saya itu menjadi suster FJJM, semua guru nampaknya mereka baca konstitusi, semangat pendiri kami, dan semua mereka baca sekarang. Sepertinya saya lebih tinggal daripada mereka ini, maju mereka menghidup itu. Kira itu langkah pertama yang kami buat. Tim ini bergerak ya, memang apa yang dikatakan Ibu Suster, beratnya tugas kita ini, tugas negara. Kalau Pak Adi mengatakan ini tugas negara ya. Hari Minggu pun kita harus diskusi macam-macam seperti itu, full setiap hari di POP ini. Nah, kemudian setelah terbentuk tim, tentu tim ini bergerak ya. Salah satu mungkin cara yang saya katakan tadi, tim-tim kami itu selalu ikut Zoom, meski mereka tidak nampak di layar laptop kita ini, tapi mereka ikut. Saya buat di samping sana, mereka buat layar yang besar, infocus. Jadi saya pun rasanya tidak begitu sulit lagi saya menerangkan kepada mereka. Bahkan karena saya sebagai fasilitator lah, saya lebih pekerjaan yang lain, guru-guru saya itu semua kerja setiap sore ya. Kadang-kadang saya salut, oh inilah mungkin nilai, salah satu nilai BBS itu setia. Nah, mereka setia di situ ya. Nilai apakah sekolah kami setia dan berkorban ya, tidak mengatakan suster pulanglah kami, tidak, malah saya mengatakan ayo kita pulang, bergegaslah semua. Sudah saya lihat jam 17 dan lewat. Nah, dan saya menemukan mereka itu tidak bersungut-sungut ya, sungguh-sungguh saya melihat sudah nilai itu ada mereka miliki, meskipun mungkin mereka tidak sadari, tapi saya melihat itu Bapak Ibu. Tim saya itu ada 2, penggali nilai budaya, penggali nilai inti, yang 2 ini. Nah, kemarin kami sandingkan ya,
ayo kita diskusi bersama. Ya, memang harus sama-sama dulu membangun persepsi. Setelah mereka temukan nilai budaya, nilai inti, kami satukan. Kemarin sampai jam 6 kami di sekolah ya, ada berdebat ya segala macam. Bagaimana kita buat sehingga kami sampai ke kompetensi inti sudah selesai kami tadi kemarin sore kami buat. Nah, itu mungkin trik-trik yang satu bisa kita buatnya sehingga guru itu juga sekaligus kita motivasi untuk berliterasi kembali. Apa dasar mereka menemukan nilai budaya, nilai itu tentu karena membaca ya, berliterasi. Jadi ada membaca Habonarun Dobona, ada buku ini, ada. Jadi ruangan kami itu penuh dengan buku dan mereka kalau capek di situlah lengkaplah ruang diskusi kami sekarang gara-gara POP ini Bapak Ibu. Nah, saya juga melihat ya, setelah mereka tim ini bergerak, mereka menuliskan, oh ini cocok nilainya, dasarnya landasannya ini. Nah, persis yang diterangkan oleh Bapak itu, kami ikuti prosedurnya. Kami mengumpulkan ide-ide ini, semua guru-guru ini apa ditemukan, kemudian kami analisis. Kalau ini nanti kita di sekolah, potensi apa yang harus kita kembangkan ke peserta didik, ke warga sekolah ini. Apa menjadi tantangannya? Kami analisis itu Bapak Ibu di sekolah. Sehingga memang mulai POP guru-guru kami itu, boleh dikatakan tiap hari di sekolah ya, sampai sore. Kami tatap muka, memang terus teranglah kami memang sebelum ada izin kami tatap muka Bapak Ibu, berani-beranian kami memang tatap muka kami. Mulai masuk tahun ajaran baru, resminya bulan Oktober ya, kami sudah masuk itu. Jadi selesai mengajar ada kalanya tim inti ini permisi suster kami mau diskusi. Nah, saya suruh diganti. Itulah pentingnya POPG Bapak Ibu. Mungkin ya mudah-mudahan hasilnya nanti bisa kita laksanakan di sekolah ya. Ya setelah kami temukan itu kemarin nilai-nilai itu, kami cari lagi keutamaan apa yang ada di nilai ini. Nah, kami menemukan keutamaan baru kami buatlah ke kompetensi dasar seperti ya, contoh tadi yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kira-kira seperti itunya masih langkah-langkah kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan mungkin sekarang juga mereka bekerja karena nanti kami sore diskusi juga ini dengan Setia ya, dua yayasan nanti kami bergabung. Nah, mungkin di situ juga ada boleh katakan pakarnya Pak Guido kalau kenalnya dia lebih mahir juga dengan kurikulum. Nanti bersharing kami di sana. Kira-kira seperti itu yang kami buat Bapak Ibu. Nanti hasilnya belum tahu bagaimana. Nanti kita tanyakan ke narasumber untuk jadi 2 nanti minggu depan kita di sana. Mungkin Bapak Ibu saya menghimbau Bapak Ibu supaya apa kesulitan kita, apa yang kebingungan kita boleh juga kita tuliskan ya supaya lebih gampang nanti ditanggapi atau diberi masukan oleh narasumber. Nah, kalau saya kan teman ibu sajanya bersharing ya apa yang kita rasa udah mendekati apa yang diharapkan, kita adopsi bersama dan kita lakukan seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Trik-triknya itu yang pertama suster. Kalau sudah membaca ya, kalau sudah guru ini juga menemukan nilai dia berbasis apa ya semua ilmiah ya, mungkin dengan gamblang kita melanjutkannya. Kami pun ya itulah susahnya ya sampai kami setiap hari hampir di sekolah guru tim yang kami bentuk itu. Jadi sambil mendengarkan dari YouTube menerangkan Bapak setiap hari ada LGD sekarang di Semarang ya, mendengarkan. Kemudian sekolah yang lain bagaimana cara menggalinya, kan semua sharing juga di situ dan Bapak itu memberikan pencerahan-pencerahan. Kami memang seperti itulah kami buat Suster Theo supaya lebih dalam pengetahuan guru ini tentang bagaimana sebenarnya melaksanakan ini semuanya. Supaya sampai nanti ke evaluasi mungkin ya kurikulum ini. Terbentuk draft yang diharapkan kan nanti FGD 2 ini sudah ada mulai draft kurikulum yang kita buat supaya kita lanjutkan nanti ke tahap berikutnya. Seperti itu suster yang kami buat. Terima kasih suster. Terima kasih Suster Cordia atas pencerahannya. Masih ada Ibu? Atau mungkin kita minta dulu kepada Ibu Yohana ini sebagai panitia POP ini ya, dari Pagudi Luhur. Ibu Yohana, boleh kami minta sedikit masukannya kepada kami?
Atau Pak Adi kalau ada di tempat. Nampaknya mereka tidak ada di sini, Bapak Ibu, di virtual ini mungkin lagi keluar. Mungkin baik juga ada tadi Bapak Guru yang belum dari SMP Pak Raden tadi ada, Suster belum terdengar Oh ya, suaranya. maaf Pak, ya iya Pak Raden belum dari Pak Sembiring. Silakan Pak. Aja. Oke, selamat siang Suster. Saya wakil dari Pak Raden, kami dari SMP Swasta RK Budi Murni Lobalong, Suster. Oh, ya. Saya mau men-sharingkan apa yang sudah kami buat di sekolah. Oke, sebelum sampai ke penggalian nilai budaya, saya mau memperkenalkan dulu sekolah kita. Sekolah kami SMP Budi Murni Lobalong itu letaknya di Desa Lobalong, Kecamatan Lobalong, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Rombelnya kami hanya masih sekolah kecil, ada 3 rombel suster, dan tenaga pegawainya kami ada 5 guru, 1 TU, dan 1 kepala sekolah. Kemudian di sekolah kami, suster, kami ada satu masalah yang kami hadapi, yaitu di daerah kami itu ada dua sekolah SMP, satu negeri dan satunya sekolah kita, sekolah Katolik. Masalahnya sekolah kita saat ini masih menjadi pilihan yang kedua, pilihan nomor 2. Seperti itu. Lalu kami berpikir kenapa seperti itu, apa penyebabnya. Kemudian kami lihat mungkin penyebabnya satu, dari segi fasilitas di negeri lebih unggul. Mereka sudah memiliki lab komputer, seperti itu, kami belum. Lalu yang kedua itu kami lihat kurangnya karya-karya yang menonjol dari sekolah kita, seperti itu. Maka untuk menanggulanginya, untuk menutupi kekurangan yang ada sebelum pandemi ini, suster, kami sudah mengadakan upaya-upaya kecil seperti kalau ada event-event dimulai dari gereja dulu, kayak kemarin Pesta Kristus Raja, seperti itu, kami berusaha tampil. Jadi kami membuat paduan suara, kadang-kadang lagu daerah dan kadang-kadang kami menyanyikan lagu bahasa Inggris supaya ada satu daya tarik, seperti itu. Lalu tarian daerah, lalu drama singkat. Lalu untuk yang lainnya juga dalam kegiatan pramuka kami berusaha lebih menonjol agar ada daya tarik tersendiri bagi sekolah kami, seperti itu. Itulah yang sudah kami lakukan, suster. Terus kemudian setelah mengikuti POP ini, kami dari sekolah menggali nilai-nilai budaya. Apa kira-kira setelah menggali apa kira-kira yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Lalu kami menemukan bahwa di sini, di desa ini, masyarakat setempat ini mengharapkan munculnya manusia-manusia yang berilmu dan berbudaya. Kita tahu kalau di desa itu budaya itu sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-hari itu masyarakat tidak akan pernah lepas dari yang namanya budaya. Jadi untuk mewujud nyatakan itu, suster, kami membuat visi misi sekolah kami. Setelah menggabungkan semua nilai-nilai yang diharapkan oleh yayasan, negara, masyarakat, kami menyimpulkan atau membuat visi misi sekolah kami, yaitu menghasilkan insan-insan atau manusia yang beriman, beradab, berkarakter, berilmu, berbudaya, cinta negara, dan mampu bekerja sama. Untuk mewujud nyatakan visi ini, suster, tentu harus berangkat dulu dari guru. Gurulah tombak utama. Jadi kami guru-guru ini juga menghidupi
berusaha menghidupi kembali nilai-nilai atau misi dari yayasan kami, yaitu guru sebagai oase dan dian, sebagai sumber. Seperti itu. Jadi untuk budaya tadi, kalau kita tahu di daerah kami ini kan budaya yang mayoritas suku Karo, jadi budaya Karo. Jadi di suku Karo itu ada tarian adat, lagu daerah Karo, makanan khas, seperti itu. Supaya itu tidak hilang, cinta budaya itu tidak hilang, kami membuat beberapa upaya, seperti kalau bidang mata pelajaran kesenian itu, kami berlatih tarian adat Karo sekali-sekali, seperti itu, menyanyikan lagu daerah Karo. Lalu dalam kegiatan tengah semester itu kami mengadakan memasak di sekolah, membuat makanan khas Karo, seperti itu, supaya tidak hilang rasa cinta terhadap budaya itu, Suster. Lalu di sekolah itu ada mata pelajaran seni budaya Karo itu, di situ diperkenalkan, diberi ilmu kepada anak-anak bagaimana tutur dalam bahasa orang Karo itu kan itu sangat penting, tutur bagaimana bersikap kepada Kaling Bubu itu, kalau orang Toba itu bertulang itu harus bagaimana bersikap, seperti itu diberi ilmu di sekolah selain di masyarakat, seperti itu, Suster. Jadi saya cuman itu yang saya bisa sharingkan. Kalau ada masukan dari Suster, dari teman-teman guru atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang lain, kami harapkan masukannya, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Apakah ada masukan dari kita, Bapak Ibu, Suster, dalam hal ini? Saya mendengar bahwa sekolah ibu masih dikatakan nomor 2 tadi ya. Nah, iya, Suster. Cara kita itu supaya menjadi nomor 1, baiklah mungkin Bu kita kita buat dulu angket atau survei seperti ya, mengadakan seminar berbasis data semua ya. Kenapa menjadi nomor 2? Mungkin di sini Mas kata narasumber selalu kemarin itu ya, supaya lebih baik lagi kita evaluasi. Dan program ibu cukup bagus tadi ya. Kenapa masih orang memilih menjadi nomor 2? Itu penting kita gali dan kita cari penyebabnya. Bukan berasumsi ya, misalnya karena makhluk sekolahnya, karena ini. Nah, mungkin kita perlu juga membuat survei, basis data, supaya tahu kita penyebab kenapa sekolahku ini menjadi nomor 2. Nah itu ya Bu. Nah saya bukan hanya bersharing pengalaman saja, mungkin itu salah satu jalan kita buat untuk memperbaiki kualitas sekolah kita sebenarnya. Karena kita tahu bahwa tujuan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya Bu. Nah dengan upaya seperti ini segala macam kita capai, mudah-mudahan nanti benar-benar juga kualitas pendidikan kita itu di sekolah kita itu menjadi nomor 1 ya. Harapan kita Bapak Ibu, kita bersharing siang ini mulai pagi sampai siang. Banyak hal yang bisa saya tangkap dan saya terima masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk melanjutkan tugas kita ini. Nah, saya rasa sudah semua sharing di sini. Atau masih ada sekolah yang tinggal belum men-sharingkan pengalamannya di sini, atau udah semuanya? Masih ada Bapak Ibu yang mau kita sampaikan sebelum saya berikan waktu ini kepada Ibu Yohana sebagai panitia pelaksana dari Yayasan Pamudi Luhur. Ibu, selamat siang. Ibu Yohana. Ya Ibu, ya Suster, selamat siang. Bu, nampaknya sudah selesai kami bersharing. Sudah selesai? Iya. Baik, kita
Yel-yel dulu ya suster, ibu bapak. Ya boleh, supaya semangat kita Bapak Ibu. Kita buat Supaya yel-yel. semangat. Masih ingat ya suster, ibu bapak yel-yelnya? Masih Bu Bona. Kita setel yel-yelnya. Bisa minta bantuan Pak Daniel. Untuk menyetel lagu yel-yelnya. Ini kan nggak ya? Gayanya kita luber, 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 generasi unggul berkarakter. Bentar, suster, ibu bapak, sepertinya bagian SIM-nya belum muncul. Ini ada gerakannya, suster. Luber, literasi unggul berkarakter. Kita ulangi lagi. Satu, dua, Luber, literasi unggul berkarakter. belum kompak, belum semuanya. Semangat Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Suster Cordia yang telah menjadi fasilitator kami. Terima kasih Suster Ibu Bapak semuanya yang telah semangat dalam diskusi coaching kita pagi sampai siang hari ini. Untuk itu kita tutup dengan doa. Mohon bantuannya Suster Theodorin untuk memimpin doa penutup. Baiklah, Suster, Bapak, Ibu, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa menemani kami dalam seluruh aktivitas kami. Secara khusus dalam pertemuan kami di room ini, dari pukul 9 kami telah berbagi bersama tentang apa yang kami hadapi di sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, pikiran kami semakin terbuka untuk mampu melaksanakan apa yang diharapkan di dalam POP ini. Maka kami tetap bermohon kepadamu, dampingi kami dalam melanjutkan tugas-tugas kami dan menyelesaikannya seturut kehendak-Mu. Berkati semua narasumber kami, fasilitator kami, yang telah berusaha membuka pikiran kami. Semoga melalui kegiatan ini, sekolah-sekolah yang dipercayakan kepada kami, dapat kami tunjukkan kebenaran-Mu di dalamnya, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata melalui diri kami masing-masing. Kami puji dan sembah di Kau Bapa yang Maha Baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Theodorin untuk doa penutupnya. Terima kasih Suster Bapak Ibu semua yang telah dengan semangat untuk forum kita hari ini. Selamat
siang, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan